Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Kak Ratna. Belajar kimia mudah dengan Kak Ratna. Oke guys, sebelumnya kakak mau tanya nih ke kalian. Kalian pasti pernah melarutkan gula dalam teh, kopi, atau minuman lainnya kan? Nah, kakak mau tanya, biasanya kalian melarutkan gula dalam air panas atau air dingin? Terus, manakah yang lebih cepat, gula yang dilarutkan dalam air panas atau gula yang dilarutkan dalam air dingin? Ya, benar. Pasti gula yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat daripada gula yang dilarutkan dalam air dingin. Nah, pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah karena temperatur yang digunakan lebih tinggi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dan agar kalian paham, kali ini kakak akan membahas tentang salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu temperatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa aja sih kak? Oke, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi reaktan, temperatur, luas permukaan sentuh, dan katalis. Oke, kali ini kakak akan bahas pengaruh temperatur terhadap laju reaksi terlebih dahulu ya. Oke, gambar di samping kakak ini adalah gula yang dilarutkan dalam air dingin. Sedangkan yang sebelah ini adalah gula yang dilarutkan dalam air panas. Oke, selanjutnya yaitu gambar pergerakan partikel gula yang dilarutkan dalam air dingin, dan sebelah ini adalah pergerakan partikel gula yang dilarutkan dalam air panas. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, bagaimana perbedaan pergerakan partikel gula yang dilarutkan dalam temperatur tinggi dan temperatur rendah. Oke, pada temperatur rendah, partikel bergerak lebih lambat sehingga jarang terjadi tumbukan yang menyebabkan laju reaksi semakin lambat. Sebaliknya, pada temperatur yang tinggi, partikel bergerak lebih cepat sehingga lebih sering terjadi tumbukan dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik. Ini grafik apa sih, Kak? Nah, grafik tersebut adalah grafik tentang pengaruh temperatur terhadap energi kinetik partikel dan jumlah relatif molekul. Untuk sumbu X adalah variabel energi kinetik, sedangkan di sumbu Y adalah variabel jumlah relatif molekul. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa temperatur yang lebih tinggi, gerakan partikel semakin cepat, sehingga menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah dan menyebabkan jumlah relatif molekul semakin sedikit. Serta kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif juga meningkat. Hal inilah yang menyebabkan pada temperatur yang tinggi, reaksi yang berlangsung lebih cepat daripada pada temperatur yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila temperatur pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi pun semakin meningkat dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Oke guys, sekian penjelasan dari Kak Ratna ya. Semoga video penjelasan kakak dapat membantu kalian memahami materi ini. Dan semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.